Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevi Wulan Arupjayani akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia yang berjudul Hakikat Keterampilan Berbahasa. Hubungan berbicara dan membaca. Beberapa penelitian telah menunjukkan dan memperlihatkan adanya hubungan erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dengan kesiapan membaca. Hasil kajian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan bagi pengajaran membaca. Kemampuan tersebut mencakup ujaran yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka ragam, penggunaan kalimat-kalimat lengkap dan sempurna, pembeda-pembeda pendengaran yang tepat, kemampuan mengikuti serta menelusuri perkembangan cerita atau menghubungkan aneka macam kejadian dalam urutan yang wajar. Hubungan-hubungan antara bidang kegiatan lisan dan membaca telah dapat diketahui dari beberapa telaah penelitian antara lain: A. Performansi atau penampilan membaca berbeda sekali dengan kecakapan berbahasa lisan. B. Pola-pola ujaran orang yang tuna aksara mungkin mengganggu pelajaran membaca bagi anak-anak. C. Kosakata khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara langsung. Jika ada kata-kata baru muncul dalam bacaan siswa, hendaklah guru mendiskusikan dengan siswa agar memahami maknanya sebelum mereka memulai membacanya. Hubungan berbicara dengan menulis. Menulis dan berbicara, keduanya merupakan keterampilan bahasa yang bersifat aktif produktif. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai penyampaian atau pengirim pesan kepada pihak lain. Keduanya harus mengambil sejumlah keputusan berkaitan dengan topik, tujuan, jenis informasi yang akan disampaikan, serta cara penyampaian sesuai dengan kondisi sasaran, pembaca atau pendengar dan corak teksnya, eksposisi, deskripsi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Kalaupun ada perbedaan, hal itu lebih disebabkan oleh perbedaan kecaraan dan medianya. Kecaraan menulis, komunikasi terjadi secara tidak langsung. Penulis dan pembaca tersekat ruang dan waktu. Penulis tampil setelah tulisannya dianggap siap. Dia memiliki waktu yang cukup leluasa untuk menyiapkan tulisan sebaik-baiknya. Kecaraan berbicara, komunikasi terjadi secara langsung. Pembicara dan penyimak bersemuka berhadapan. Pembicara tampil langsung dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Media menulis. Penulis menyampaikan pesannya secara tertulis dalam menulis. Penulis hanya dapat menggunakan gambar atau ilustrasi, gaya dan racikan bahasa, serta kaidah penulisan untuk memperjelas, mempertegas, dan menarik perhatian pembaca. Media berbicara. Pembicara mengungkapkan pesannya secara lisan. Dalam berbicara, unsur nonverbal seperti suara, mimik, pandangan, dan gerak dapat secara langsung digunakan memperjelas, mempertegas, dan menarik perhatian penyimak. Tahap-tahap berbicara dalam akademik. Penyusunan bahan-bahan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu A. Mengumpulkan bahan, B. Membuat kerangka karangan, dan C. Menguraikan secara mendetail. Dalam bagian ini akan ditemukan beberapa aspek tambahan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan untuk disampaikan secara lisan. Pembicaraan yang baik dan berpengalaman akan memanfaatkan aspek psikologi tersebut. Pembicara dapat menggunakan teknik berikut untuk menyusun materinya. Pertama-tama, dalam bagian pengantar uraian, ia menyampaikan suatu orientasi mengenai apa yang diuraikannya, serta bagaimana usaha untuk menjelaskan tiap bagian itu. Bila pendengar telah mendapatkan gambaran dan kesan yang baik mengenai urutan penyajian beserta kepentingan materi pembicaraannya, maka mereka akan lebih siap mengikuti uraian itu dengan cermat. Sesudah memasuki materi uraian, tiap kali pembicara harus menonjolkan bagian-bagian yang penting sebagai sudah dikemukakan pada awal orientasi. Pada akhir uraian, sekali lagi pembicara menyampaikan ikhtisar seluruh uraian tadi, agar hadirin dapat memperoleh gambaran secara utuh sekali lagi mengenai seluruh masalah yang baru saja selesai dibicarakan.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.